Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalmla Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulu pediler, jadi di video kali ini kita akan update stok terbaru dari Kalmla Sport. Nah jadi untuk unitnya sudah ada di bawah ya dulu pediler. Oke, jadi ini adalah unit yang sangat cakep sekali ya dulu pediler. Jadi ini adalah Ghost Warrior ya. Jadi untuk unitnya ini memang keren banget ya dulu pediler. Jadi ini banyak banget yang nyariin untuk unit Ghost Warrior-nya. Kemarin sempat beberapa waktu kosong. Nah sekarang unitnya sudah ready lagi ya di Kalmar Sport. Oke, jadi ada 4 unit terbaru yang ada di Kalmar Sport. Ini untuk warnanya ya, kombinasi antara hitam, tapi ada warna merahnya ya di ujung tabungnya, di bagian belakang tabungnya, di trigger sama di puteran setelan powernya ya. Terus di baliknya ini juga di side levernya dia juga di warna merah ya. Ini di anodes ya, bukan di cat tapi di anodes gitu. Oke, coba kita review sedikit-sedikit untuk di Ghost Warrior ini ya. Nah, jadi ini dulu pediler untuk panjangnya, larasnya itu 60 cm, dia pakai OD13 ya. Jadi ini 60 cm panjangnya. Terus ada serombongnya di bagian luarnya ya. Jadi ini dia terlihat lebih besar gitu, lebih maco kesannya karena ini ada serombongnya ya. Tapi di dalamnya ada laras pakai bahan dari baja seamless OD13. Terus di bagian depan di sini bisa dilihat dulu pediler, ini itu buat cover nempelnya ya, jadi bisa dilepas ini covernya kalau misalnya dulu pediler mau pasang peredam ya. Tapi kalau nggak pasang peredam ini juga keren kok tampilannya ya. Kayak gini modelnya itu covernya model ulir gini ya, ada kesannya gitu. Nah, terus di bagian tengah di sini dia ada cincin larasnya. Jadi gunanya cincin laras dia itu biar lebih ngegrip ya. Maksudnya larasnya waktu kita tembakkan senapannya dia itu larasnya nggak gerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Jadi dia dikunci pakai cincin laras ini ya. Ini untuk kunci L-nya ada di bagian depan ya. Nah, kalau misalnya mau bongkar-bongkar senapannya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian di chambernya ya. Jadi ini untuk chambernya seperti ini ya. Ada tulisannya Ghost Warrior dan ada setelan powernya warna merah ini. Jadi ini bisa diatur untuk setelan powernya mau dibikin kencang atau dibikin slow gitu. Jadi ini ada tulisannya low ke atas ya, putar kayak gini low, atau mau dikencengin sekalian bisa. Ini ada tulisannya high ya. Nah itu. Ini triggernya juga di anodize warna merah ya. Ini terus ada safety triggernya ya di model slide kayak gini. Ini yang plastik ini cancel kokang ini maksudnya. Ini cancel kokang ada di sebelah sini ya. Sebelah kiri ini untuk cancel kokangnya ya. Ini belum terpasang. Terus untuk kuplernya ya, ini udah model kupler setengah TSM, jadi dulu pediler langsung colokan saja. Untuk di pompanya ya, bisa langsung ngisi itu. Ada tulisannya Ghost Warrior ya, ada logonya Ghost Warrior gitu. Oke, mantap sekali untuk unitnya ya. Ini yang sebelah kiri ya, coba kita lihat yang sebelah kanan. Nah, jadi kayak gini, ada minyak-minyaknya ya, ini masih baru soalnya. Jadi minyaknya buat biar lebih gampang gitu masangnya, biar licin. Oke, jadi ada logonya juga di sebelah kanan di chambernya ini ya. Ada logo Ghost Warrior. Nah, ini untuk grendelnya ya. Oh, grendelnya apa? Set levernya warna merah di anodes gitu. Coba kita tes suaranya. Oke, mantap ya kayak gitu. Terus di bagian tabungnya ya, kita bahas tabungnya. Jadi ini untuk tabungnya ya, dia bahannya dari bahan dural padat gitu biasanya nyebutnya ya. Jadi ini untuk tabungnya itu kalau misalnya dibocap ya, kalau dihitung-hitung dikalkulasi dia setara sama 360 cc ya. Jadi dia setara kurang lebih sama dengan 360 cc kalau yang dibocap ya. Misalnya bocap kan ada banyak tuh. Ada yang 500 cc, ada yang 460 cc, ada yang 360 cc. Jadi ini kalau dikalkulasi dia setara sama 360 cc. Gitu ya. Terus untuk manometernya dia ada di bagian depan tabung ya. Jadi di sini dia ada manometernya. Ini untuk safety-nya bisa diisi hingga 3.500 PSI ya dulu. Jadi ini bisa diisi hingga 3,5 PSI. Oke, kayak gitu.
Nah, jadi ada ready 4 unit ya. Nih, terus kita lanjut lagi ke bagian ke sini dulu deh, ke atasnya ini. Jadi untuk aksesorisnya ya, bisa buat tambah teleskop di bagian atas ini karena dia sudah ada railnya. Untuk railnya ukuran 11. Terus kalau misalnya mau pasang bipod misalnya, tenang, tinggal pasang di bagian bawahnya karena dia sudah ada model rail-rail kayak gini ya. Jadi ini bisa buat tambahan aksesoris karena nggak perlu lagi untuk masang railnya. Kalau misalnya kan di popor kayu kan harus tambah rail tuh. Nah, kalau di Ghost Warrior ini tinggal langsung dipasangkan aja. Ini yang di bagian bawah dia pakai rail ukuran 22 atau biasanya nyebutnya itu Picatinny ya. Jadi yang atas yang bawah ini 22, kalau yang atas itu 11. Jadi bisa dilihat ya, Picatinny rail 22 sama 11 itu bedanya ini, yang ini kecil ya. Ini yang kecil, sedangkan yang ini lebar gitu. Nah, gitu. Jadi untuk bipod itu rata-rata pakai yang model besar kayak gini ya. Oke, jadi ini ya dulu pediler untuk review singkatnya ya. Nah, selain itu kita nanti akan coba sambil tes FPS ya, gimana untuk powernya dari Ghost Warrior ini. Oke, kita sekarang tes FPS. Oke lor, jadi di sini akan kita coba untuk FPS dari Ghost Warrior ini ya. Oke, jadi ini untuk krononya sudah siap dan juga sudah nyambung ke HP. Jadi dulu berdua nanti bisa lihat hasil tes FPS-nya. Terus untuk mimisnya di sini kita menggunakan mimis merek dari JBS ya. Untuk beratnya ini 12 grain. Yuk sekarang kita tes. Ya, tembakan pertama. Oke ya, mantap. Dapat hasil di 1006 fps. Oke, luar biasa. Dapat hasil di 1000 lagi, 1009. Ini tembakan ketiga. Oke, 1000 juga. Ini jadi ini stabil di angka 1000 ya. Coba kita tes lagi yang keempat nih. Apakah masih dapat hasil 1000? Oke, 1006 lagi. Terakhir, nomor 5 atau tembakan kelima. Nah, baru yang tembakan kelima dapat hasil di 989 fps. Ini untuk tadi anginnya saya isikan 2700 PSI saja ya. Jadi ini cuma 2700 PSI dari kapasitasnya bisa diisi hingga 3,5. Tadi hasilnya itu tadi. Yuk sekarang kita baca di sana aja ya, biar nggak panas-panasan. Oke, yuk langsung sana. Nah, oke lor, jadi itu tadi ya untuk tes FPS-nya kita tembak menggunakan mimis dari JBS ukuran 12 grain ya. Untuk beratnya kita tembak 5 kali. Coba kita sekarang baca untuk hasil tes FPS-nya ya. Jadi ini tadi untuk tembakan ke-1 sampai tembakan ke-4 dia stabil di angka 1000 FPS lebih ya. Tembakan pertama dapat di 1006 FPS, tembakan kedua 1009 dan tembakan 3 sama 4 sama juga di 1006 FPS. Cuman pas di tembakan kelima dia turun jadi 989 FPS. Jadi kurang lebih masih di sekitar 1000-an lah gitu ya. Nah, jadi ini untuk unitnya, kalau ditanya apakah bisa buat big game, tentu saja bisa ya untuk unitnya. Atau misalnya kalau dulu dealer kurang puas sama hasilnya ini tadi, karena ini kan pakai pir bawaannya ya. Jadi hasilnya aja udah dapat 1000, kalau misalnya dulu dealer mau diganti untuk pir dalemannya, tentu saja bisa lebih mantap lagi ya, bisa lebih dari angka ini, karena ini masih pakai pir bawaannya ya. Untuk pirnya bisa diganti pakai Mizumi misalnya gitu. Oke, jadi ini hasilnya masih di angka 1000 fps pakai mimis berat 12 grain ya. Jadi ini 12 grain tadi mimisnya. Ini nah ini pakai mimis dari JBS, ini beratnya 12 grain. Jadi mimis ini juga pengaruh sama fps ya. Kalau misalnya dipakai buat yang lebih berat, misalnya grain 18 gitu, misalnya pakai Samyang gitu, otomatis juga kurang lebih akan berpengaruh sama hasil FPS-nya. Kalau misalnya diganti sama yang lebih ringan, misalnya 10 fps, 10 grain atau 8 grain, tentu saja bisa lebih kenceng ya. Jadi itu berpengaruh juga sama di mimisnya. Kita pakai 12 grain karena kita seringnya pakai
yang ini ya, untuk semua senapan yang ada di belakang ini juga. Kalau misalnya tes FPS yang sebelumnya, kalau misalnya dulu pediler nonton kan juga pakai mimis ini. Ya kayak gitu. Tadi lupa mau nambahkan pas di reviewnya tadi. Jadi untuk di bagian belakang, di bagian popornya ini, itu bisa dilepas ya dulu. Jadi kalau misalnya dilepas tuh kayak gini ya. Ini model kayak pistol gini jadinya ya. Nah ini kalau misalnya dilepas ya dulu pediler, ini ada kuncian di sini. Ini kalau misalnya keras ini bisa pakai kunci L ya. Di sini kunci L. Terus ini dipasangkan untuk popor belakangnya ya. Kalau misalnya pas kepasang tuh kayak gini. Nah ini bisa dimaju mundurkan ya. Sama kalau misalnya dulu pediler tahu Predator ya, Predator bocap atau Predator yang versi dural, ini bisa dimaju mundurkan ya. Nah kayak gini. Nah jadi ini bisa diatur sesuai dengan postur dulur pediler. Kalau misalnya kayak saya gini, ya, kurang lebih segini lah. Kalau misalnya tadi pas dimentokin ini kayak kurang terlalu maju ya, nggak enak posturnya gitu. Buat kita misalnya mau masang tele gitu. Nah kayak gini. Jadi ini yang bisa dimundurkan ya. Oke, sampai ada kleknya itu ada kunciannya. Dia itu ada model 1, 2, 3, 4 gitu. Oke sip, kurang lebih kayak gini ya. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa dimaju mundurkan untuk popor belakangnya ya. Nah oke lor, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu sama dulur pediler ya. Kita bahas untuk harga dari unit Ghost Warrior ini. Oke, jadi dulur pediler kita menyambut Ramadan, bukan menyambut sih, kita lagi puasa sekarang. Jadi ada promo besar-besaran, promo Ramadan kali ini dari harga semula. Unit Ghost Warrior ini harganya 6 juta rupiah, turun harga jadi hanya 5.600.000 rupiah ya dulur pediler. Apa aja kelengkapannya dulur pediler sudah pasti dapat yang namanya tas senapan ya. Jadi sudah ada tas senapannya sama gantungan mimis tes, tali sandang, dan juga ada surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi untuk kelengkapannya sama, tapi harganya sekarang hanya tinggal 5.600.000 rupiah. Oke dulur pediler, monggo dimanfaatkan untuk promo ini hanya 5.600.000 rupiah dari harga semula 6 juta turun 400.000, lumayan ya dulur pediler ya. Jadi ini cuman ready 4 unit aja untuk sekarang ya, ready 4 unit. Kalau nextnya mungkin kita bisa nyetok lagi, akan kita informasikan lebih lanjut di video. Jadi pastikan dulur pediler subscribe channel Kalau Mas Sport dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar dulur pediler nggak ketinggalan sama video terbaru dari kami ya. Oke, jadi ini harganya tadi ya, untuk reviewnya kayak tadi kurang lebih, sama FPS-nya tadi hasilnya stabil di angka 1000 ya. Terus untuk harganya promo dari harga 6 juta tinggal 5.600.000 rupiah. Oke dulur pediler, jadi kayak gitu, manfaatkan, harganya hanya turun harga 400.000 rupiah. Untuk nomornya sudah ada di bawah ini ya. Jadi nomor WA-nya dulur pediler bisa hubungi di CS Kalau Mas Sport, bisa hubungi di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Nomornya ada di bawah ini ya. Atau nanti saya tampilkan di kolom deskripsi. Jadi dulur pediler tinggal klik aja linknya, nggak perlu nge-save. Langsung klik nanti sudah otomatis menuju ke WA. Jadi bisa langsung japri di situ ya. Oke lor, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Riza, Kalau Mas Sport BDNST Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.